apakah kejaksaan mau membangkang terhadap putusan MK? Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dengan tegas dalam putusan nomor 28 tahun 2026, BPK adalah lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara. Tujuannya jelas, mengakhiri multitafsir, menghindari kerugian fiktif, dan memberikan kepastian hukum. Namun, Kejaksaan Agung justru menerbitkan surat edaran B-1391 tahun 2026 yang masih membuka pintu lebar bagi selain BPK seperti auditor internal, akuntan publik, bahkan ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Ini seperti membangkang terhadap putusan MK tadi. Kejagung berdalih menggunakan putusan MK tahun 2012 yang dinilai lebih longgar. Sebagai orang yang belajar ilmu hukum, surat edaran Kejagung itu sangat bermasalah dan bisa dinilai membangkang terhadap putusan MK, padahal putusan baru selalu mengalahkan yang lama. Sesuai adagium leg posterior derogat legi priori. Kira-kira kalau dalam fikih Islam dikenal dalam kaul qadim dan kaul jadid. Pendapat lama dan ada pendapat baru. Kejaksaan terlihat seperti melakukan pembangkangan konstitusional. Kejagung sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif seolah memilih tafsir yang paling menguntungkan dirinya sendiri. Padahal putusan MK itu bersifat final dan mengikat semua lembaga negara. Pembangkangan Kejagung itu dampaknya serius. Kenapa? Pertama, muncul ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Pelaku usaha dan pejabat tidak tahu standar mana yang dipakai. Kedua, rawan penyalahgunaan. Jaksa bisa merekayasa kerugian lewat auditor yang lebih mudah diarahkan. Ketiga, kepercayaan publik terhadap penegak hukum runtuh. Korupsi diberantas tapi dengan cara yang dipertanyakan, dengan cara yang diragukan. Terus apa solusinya? Hakim di pengadilan harus berani menolak bukti kerugian yang bukan berasal dari BPK. Mahkamah Agung bisa mengeluarkan surat edaran SEMA baru yang selaras dengan putusan MK tahun 2026. Presiden dan DPR sebaiknya mendorong harmonisasi antar lembaga, bukan membiarkan tarik ulur ini terus berlanjut. Kejaksaan Agung hanya punya dua pilihan, patuh pada konstitusi atau terus bermain tafsir sendiri. Pilihan pertama membangun negara hukum, pilihan kedua hanya memperpanjang masalah.